saya 19 tahun. Saya di sini sebagai mahasiswa Nobel Indonesia Institute angkatan 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati. Jabatan saya sebagai Sekretaris Rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Usia saya 30 tahun. Halo, nama saya Nur Ainun Alwi. Saya umur 23 tahun. Jabatan saya di Nobel itu sebagai staf akademik Nobel S1. Perkenalkan, saya Muhammad Putra Rahmanuddin, akrabnya disapa Mutia. Saya sekarang berusia 22 tahun dan merupakan mahasiswa aktif jurusan akuntansi di ITB Nobel Indonesia. Sangat penting karena doa ibu itu menentukan karir kedepannya. Saya tidak bisa berada di sini tanpa dukungannya. Saya tidak bisa melanjutkan kuliah tanpa dukungan dan doanya tentu saja. Peran ibu pasti sangat berarti, apalagi sekarang saya sudah jadi ibu. Saya 3 bersaudara, saya anak bungsu. Jadi dalam hidup saya ibu itu mentor saya, teman saya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa beda argumen, tapi peran ibu di kehidupan saya itu sangat penting. Bagi saya, dibandingkan papa yang paling berperan penting dalam hidup saya sampai saya berada di titik ini. Momen yang paling berkesan dalam hidup saya sama mama. Saya tuh nggak pernah pisah. Jadi even saya bekerja pun kadang-kadang masih tidur sama ibu, sama bapak. Jadi waktu saya menikah, saya kan harus ikut suami. Di hari pertama saya ngepak baju, di situ ibu saya nangis. Dia bilang, saya udah 26 tahun membesarkan, tiba-tiba anak saya harus dibawa pergi. Padahal kita masih satu kota di Makassar, cuman mungkin karena kita nggak pernah pisah, jadi melihat ibu nangis itu, saya langsung berpikir bahwa sebegitu sayangnya beliau sama saya. Jadi momen yang paling berkesan pada saya itu adalah momen ketika saya menjadi anak yang durhaka. Saya tahu tidak sepantasnya saya membentak, tapi saya tetap membentak karena sedikit karena keegoisan saya. Dan sejujurnya sampai saat ini saya sangat menyesal. Punya banyak, tapi yang paling berkesan itu dia datang nonton basket di datang nonton basket waktu bertanding. Itu. Saya dengar berita tentang meninggalnya adik saya. Ibu saya berada di samping saya ketika itu. Saya menangis terseduh-seduh sekali. Ya, ibu saya selalu ada di samping saya ketika saya butuh. Ketika saya membutuhkan seseorang untuk jadi teman bercerita. Semuanya mempunyai momen-momen yang membekas di hati saya, tentunya dengan saya. Kalau itu saya nggak tahu ya,
waktu kecil sih saya pernah lari dari rumah. Saya kecil lari dari rumah itu masih kelas 4 SD. Waktu anak-anaknya saya lari dari rumah, bukan lari sih, saya tidak bilang-bilang kalau misalnya saya lagi pergi ke rumah teman. Ibu saya pada saat itu susah sekali mencari saya, sampai lapor ke polisi juga dulu. Dan pada saat saya pulang ke rumah, ibu saya menangis. Ya, itu pertama sekali saya lihat ibu saya menangis gara-gara saya. Mungkin lagi ada masalah pada saat itu, jadi mungkin saya pernah ngomong lagi ibu. Saya juga minta maaf jika nantinya saya melakukan kesalahan lagi. Jadi ada beberapa hal yang harus Mama tahu, bahwa David selalu sayang Mama. Kalau dalam keadaan terpuruk apapun, dalam keadaan sesulit apapun, David selalu ada untuk Mama. Intinya saya selalu sayang Mama. Hal yang paling ingin saya sampaikan, dan memang sampai sekarang belum bisa saya sampaikan secara langsung kepada Mama. Tolong maafkan anakku ini, Mama. Yang kadang-kadang menentang, yang belum bisa memberikan kebahagiaan. Mungkin saya tidak bisa seperti anak-anak lain yang bisa mengucapkan kata-kata manis di depan Mama, dan bisa selalu tiap hari memeluk Mama. Tapi semoga dengan perlakuan cuek yang selama ini saya perlihatkan ke Mama, bisa membuktikan suatu saat nanti kalau saya sangat sayang sama Ibu. Dia tanya sehat-sehat terus masih ada kan sama dia dulu. Biarpun nggak ada Pak itu, tapi masih ada sama dia dulu. Waktu bahagia kan mungkin bukan tahun ini, siapa tahu tahun depan bisa Kak. Pokoknya sehat terus, tidak mau Kak lihat lagi orang tua meninggal duluan daripada saya. Gitu. Makasih Mak. Sebenarnya saya tuh orangnya apa ya, setiap ada event saya tuh orang yang suka merayakan event itu, ulang tahun beliau, hari pernikahan, apalagi kayak event hari ibu. Saya tuh udah pesan kue, udah mau kasih kado, pasti itu tiap tahun ritualnya seperti itu. Kalaupun cuman tidak tunggu hari ibu sih, kalau untuk memberi beliau kado, setiap doa pun selalu berusaha untuk membahagiakan beliau. Kalaupun harus ada yang saya ucapkan, ya walaupun tidak terucap,